Des Sekretaris Desa Pangabatan, dan selanjutnya yaitu pemaparan APBDes tahun anggaran 2022 untuk Desa Pangabatan yang dimulai dari dua aspek legalitas. Itu nanti rekap yang singaritas 40%, 20 dan 8% untuk Desa Pangabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan pemimpin desa, pendamping kepala desa, dan juga Bapak Ibu PK. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita terlaksana. Kami bisa menyelesaikan rancangan APBDes Desa Pangabatan tahun 2022, dan hal ini telah kami ajukan ke BPD. Dari pihak BPD Pangabatan telah melaksanakan rapat pembahasan. Jadi alhamdulillah kesempatan ini itulah hasil rancangan pembentukan rancangan Perdes tentang APBDes tahun 2022 Desa Pangabatan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang setelah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Ini saya lanjutkan. Ini struktur dari RAPBDes tahun 2022 Desa Pangabatan adalah seperti ini, Bapak. Kemudian pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif 1.320.000 dari PAD. Kemudian subbidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan dan keuangan pelaporan. Bentuk kegiatannya: 1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, pembahasan APBDes, perubahan, kemudian termasuk RKP sebesar Rp5.550.000 dari dana desa. 2. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa lainnya untuk desa Rp9.420.000 dari dana desa. Penyusunan dokumen perencanaan desa, dalam hal ini penyusunan RKP untuk rapat-rapat Rp3.240.000 dari dana desa. Kemudian pengembangan sistem informasi desa untuk langganan domain desa.id Rp1 juta dari BPD. Subbidang pertanahan untuk kegiatannya adalah 1. Administrasi pajak bumi dan bangunan untuk membayar PBB tanah kas desa sebesar Rp2 juta dari pendapatan bagi hasil. 2. Operasional intensifikasi pajak PBB Rp9.580.000 dari pendapat bagi hasil. Kemudian 3 adalah proses lelang tanah kas desa. Untuk 1 tahun kita menganggarkan Rp400.000 dari PAD. Itu untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Cukup, karena kita honornya bukan paket, kita honornya jumlah pertemuan. Iya, maksimal 5 kali pertemuan. Ini sesuai SSK.
25.000, 20.000. Jadi masing-masing anggota tim 11 itu paling menerima upah 100.000, 85.000 sampai 105.000. Ya kan, untuk misalnya kayak validasi barang itu kan biaya makannya gimana? Sudah termasuk Pak? Sudah. Ya nggak apa-apa kalau Mirip, Pak. Karena kita nggak pakai honor Pak, cuma untuk sarana pertemuan, transport pertemuan. Ya, ya kalau tim ya itu kan sebenarnya berat, honor kan, karena bentuknya tim, kami memang membunyikan itu honor tim 11 itu. iya. Iya. Karena ada Cuman memang honornya adalah dikalikan OPAM, ya kan? Untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, menuju bidang pendidikan. Pendidikan adalah bentuk kegiatannya meliputi penyelenggaraan PAUD, TK, TKA, tatanan formal milik desa. Ini 35 juta ini belanjanya adalah untuk honor Bapak Ibu, honor guru PAUD Pangudi Rahayu 4 orang. Kemudian kita di pengobatan masih nanggung 2 orang guru TK Pertiwi yang belum menerima kesejahteraan dari pihak manapun, jadi itu masih menjadi tanggung jawab kita untuk desa. Jadi mengandalkan 35 juta rupiah. gurunya udah di SK-kan kan desa. Iya betul. Per tahun. Gurunya di SK per tahun Pak. Karena memang ada kalanya memang ada yang cuma bertahan 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi kita SK-nya per tahun Pak. Kami teruskan Pak. Ya. Izin. 2, dukungan penyelenggaraan PAUD ini untuk operasional PAUD 1.250.000 rupiah. Kemudian penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat ini untuk setiap tahun kita menganggarkan kegiatan parenting untuk TK maupun PAUD 2.650.000 rupiah. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana PAUD dan TK 4.800.000 rupiah. Ini adalah untuk tambal sulam, pengecatan, pembelian lampu, sebagainya, pembelian bola maksudnya. Untuk subbidang kesehatan bentuk kegiatannya 1, penyelenggaraan pos kesehatan desa atau Polindes 7.200.000 rupiah. Ini adalah untuk membayar honor tenaga administrasi Pak, di mana di Polindes Pangobatan ada, di samping ada bidan desa juga ada dibantu seorang tenaga administrasi khusus administrasinya, sehingga bidan desa diharapkan bisa lebih intensif melakukan pelayanan di lingkungan. Honor KPM masuk mana Pak? Pardon? Honor KPM masuk mana? Honor KPM-nya di bukan di ini Pak, desa siaga Pak. COVID. Bukan, desa siaga kesehatan, poin 4, menggunakan desa siaga kesehatan. Penyelenggaraan. Iya, Tadi KPN masuk iya betul. termasuk RTS. Betul. Iya, kampung AP di Siskudesnya sih ada rinciannya, dari rinciannya. Termasuk untuk ini hasil dari stunting kemarin, termasuk untuk pengadaan sarana prasarana posyandu. RDS. Kami sudah ya RDS, rencananya malah mau membeli ambulan sekaligus, tapi karena terbentur dengan Perpres 104, jadi pengadaan ambulansnya kita cancel. Memang itu di RPJMdes itu nanti rencananya dibelanjakan di tahun ke-5 seperti itu Pak. Mobil siaga ya Pak Mas. Mobil siaga maupun Pak. Terus kemudian Ambulan juga ada penyuluhan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, untuk tenaga dan kader kesehatan 3.800.000 rupiah. Ini penyelenggaraan posyandu
meliputi pemberian makanan tambahan kelas ibu hamil, untuk lansia, pecandu lansia, dan untuk insentif kader Rp56.680.000. Penyelenggaraan desa siaga Rp25.955.000. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita, bentuk kegiatannya adalah penyuluhan 1000 hari pertama kehidupan Rp2.250.000. Pembangunan atau pengadaan sarana prasarana posyandu. Nah, ini yang dulu hasil dari rembuk stunting itu membutuhkan dana sekitar Rp32 juta, tapi kita baru bisa memfasilitasi separuhnya 50%, Rp15.600.000. Posyandu lansia mana? Posyandu lansia ini adanya di situ ya? Ini baik lansia maupun balita, Pak. Termasuk makanan tambahan itu makanan tambahan untuk lansia juga balita. Kemudian termasuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui. Kenapa yang tadi sekalian disebut? Betul. Untuk subbidang pekerjaan umum dan pengetahuan, 1. Pembangunan atau rehabilitasi pengerasan jalan lingkungan pemukiman. Bentuk fisiknya adalah rehab jalan lingkungan di RW 3 dan pengaspalan di RW 4. Ini Rp351.900.000. Ini sumber dana dari dana desa dan dana aspirasi, Bapak Ibu. Di mana yang dari dana aspirasi ini sudah fix untuk jalan rehab jalan lingkungan di RW 3 sebesar Rp200 juta, kemudian untuk pengaspalan di RW 4 Rp150 juta. Kemudian 2. Pembangunan area peningkatan sarana jalan desa, pembangunan pembangunan talut jalan di RW 6. Ini kalimatnya benar kok nggak dimasukin. Jalan lingkungan. ACB-nya apa itu? Kalau jalan lingkungan ini maksudnya ke atas Di sebenarnya. ACB-nya apa? Di ACB Kalau jalan lingkungan maksudnya sebenarnya ke atas ini. Tetapi di Siskudes, maaf ini udah saya revisi, di Siskudes masuk ke kegiatan 1, Pak. 3-3-nya kegiatan 1. Kegiatan yang ini, Pak. Yang ke sini, Pak. Pembangunan peningkatan jalan lingkungan. Iya. Jadi jumlah totalnya Rp503.125.000. Subbidang kawasan pemukiman, bentuk kegiatannya hubungan pelaksanaan program RTLH Sudadin, anggarannya Rp95.710.000 dari dana desa maupun bantuan keuangan dari provinsi. Ini direncanakan setiap tahun kita merehab 5 unit rumah menggunakan dana desa dan 3 unit rumah dari bantuan provinsi. Kemudian 2. Pembangunan rehab untuk peningkatan peningkatan fasilitas jamban umum. Ini bentuk kegiatannya adalah pembuatan jamban untuk keluarga miskin sebesar sejumlah 12 unit. Kita anggarkan setiap tahun Rp51.370.000 dari dana desa. Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, penyelenggaraan informasi publik desa, pembuatan poster baliho. Ini anggaran Rp5.831.000, di mana di tahun ini kami berencana, Pak, untuk membuat
poster atau baliho untuk informasi publik itu kita buat permanen, Pak. Enggak seperti tahun-tahun kemarin setiap ini kita membuat gawang dengan kayu usuk 3 bulan diambil orang, rubuh kena angin. Jadi kita usahakan di tahun ini kita akan menggunakan material besi, Pak. Infografis. Iya, untuk infografis itu di 3 titik, masing-masing dua gawangan seperti itu. Nah, jadi nanti selanjutnya tinggal kita mencetak posternya, mencetak bannernya, kita tempelkan di gawangan yang sudah tersedia. Seperti itu. Dan bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang kebudayaan dan keagamaan. Ini pengiriman kontingen berkesenian. Ini bentuk realnya adalah penyertaan kirap, pengiriman serta kirap untuk hari jadi Banyumas yang kami asumsikan setiap tahun pasti dilaksanakan. Jika tidak ada ya nanti di perubahan dialihkan untuk kegiatan lainnya. Kemudian juga penyelenggaraan festival kesenian, dalam hal ini adalah perayaan upacara perayaan HUT RI. Kami hanya menganggarkan 2.300.000. Terus kemudian subbidang kepemudaan dan olahraga, penyelenggaraan pelatihan kemudian tingkat desa sejumlah Rp6.100.000 dari pendapatan bagi hasil. Penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa, ini untuk perayaan HUT RI 13.300.000. Fungsi tanaman pangan dalam hal ini untuk pengadaan sarana prasarana produksi atau pengolahan penggilingan Rp179.320.217. Ini adalah untuk pembangunan gedung rice mill, Pak. Pembangunan gedung rice mill termasuk untuk pengadaan sarananya yaitu untuk komponen mesin rice mill, di mana mesin rice mill yang ada di Desa Pangobatan sudah cukup berumur, sehingga untuk tambal sulam kami anggarkan sudah 30 juta untuk pengadaan tambal sulam mesin. Kemudian 36 juta untuk pengadaan traktor mini, Bapak Ibu, atau kultivator. Ini permintaan dari 2 kelompok tani, utamanya untuk kelompok tani yang satu untuk demisri itu lahan pertaniannya yang cukup berundap sehingga menggunakan traktor yang besar itu agak kewalahan naik turunnya. Kultivator takar baca itu. Iya, betul. Iya, mana taman tarik. Kemudian penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau pengadaan lumbung desa sebesar Rp71.562.750. Kemudian 3, pelatihan atau BIMTEK, pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan. Dalam hal ini untuk BIMTEK untuk intensifikasi ayam buras intap. Jadi rencananya kita akan memberikan bibit ayam kampung atau ayam buras kepada masyarakat, tapi kita kemas untuk sebelumnya kita berikan bimbingan teknologi pelatihan baik perkandangannya, terus sistem vaksinasinya, termasuk pola betul seperti itu, Bapak. Nanti akhirnya akan kita berikan bibit
di mana di Desa Pengobatan ada 8. Kita merencanakan membentuk 8 kelompok, di mana di Desa Pengobatan ada 8 RW, jadi satu RW mewakili satu kelompok. Dalam satu kelompok itu nanti anggotanya ada 5 orang. Jadi dalam satu RW itu ada 5 orang yang akan kebagian bibit ayam, jumlahnya 10. Jadi kita menganggarkan untuk 40 paket bibit ayam. Kemudian sebidang perdagangan dan perindustrian ini adalah pembangunan rehab, pembangunan kios milik desa. Tapi jumlah nominalnya cuma 24.869.800 rupiah. Ini kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan untuk membuat kios, membuat kios dengan anggaran 24 juta. Itu bentuknya adalah membuat partisi, Pak. Saudara dan pemirsa desa. Ini jumlah anggarannya 652.003.000 rupiah. Ini adalah subbidang penanggulangan bencana. Untuk penanggulangan bencana 108.403. Sudah 40. KPM-nya berapa, Pak? Satu rumah sakit, Pak. Iya. 40 lebih. 40,03. Kemudian keadaan mendesak, kita menganggarkan insya Allah ini sudah 40% lebih, Pak. 543.600.000 rupiah. Ini untuk penyaluran BLT untuk memfasilitasi 151 KPM kali 300.000 rupiah per setiap kali penyaluran dikalikan 12 bulan. Sebesar 543.600.000 rupiah. Ini belanja dana desa sesuai Perpres nomor 104 tahun 2021. Yang masuk di dalamnya adalah ini sebagai dasar adalah pendapatan dari dana desa, di mana pagu dana desa tahun 2022 Desa Pengobatan sebesar 1.355.038.000 rupiah. Sehingga yang kami masukkan ke dalam persentase sesuai dengan Perpres 104 diantaranya adalah untuk bidang pertanian dan peternakan. Ini untuk ketahanan pangan, Pak, Bu. Untuk kegiatannya satu, peningkatan produksi tanaman pangan seperti tadi yang saya sebutkan, untuk pembangunan gedung dan sarana lainnya untuk rice mill. Kemudian penguatan ketahanan pangan tingkat desa, bentuk kegiatannya adalah pembuatan kebun buah. Terus kemudian pelatihan BIMTEK, pelatihan teknologi tepat guna untuk peternakan, untuk intap atau intensifikasi ayam modal. Ini jumlah 271.082.967 rupiah. Mudah-mudahan ini sudah masuk ke 20%. Kemudian untuk bidang penanggulangan bencana, untuk penanggulangan bencana 108.403.800